Alhamdulillah kita siang hari ini di Lakawoge. Kebetulan kami bersama masyarakat dari Lakawoge, adik-adik yang akan ke depan penerus generasi budaya Muna nanti, yang mempertahankan generasi ya. Yang dipimpin oleh Hati Binolawa, Bapak Claude Maidila bersama dengan guru handalnya ini SMA 1 Kusambi. Begitu ya. Bapak Ode Haludia. Kebetulan kita ini lagi di salah satu sumber mata air untuk masyarakat Lakawoge. Sumber mata air apa Pak Hatibi? Wakalua. Oh, Wakalua. Kenapa sampai dikasih nama Wakalua ini? Apa buktinya? Dikasih nama Wakalua gua ini karena penemu pertama atas nama Wakalua. Oh, begitu. Sehingga disebut Wakalua. Karena yang ketemukan gua ini ya atas nama Wakalua tersebut. Oh, berarti ini salah satu buktinya bahwa menandakan bahwa memang Wakalua itu penemu pertama sumber air ini. Iya, betul sekali. Karena ini ada bukti sebagai fakta, ini batu disusun secara rapi. Ya. Kemudian atas nama Wakalua ini setelah dia meninggal dimakamkan di sini. Inilah batu nisannya. Iya. Oh, ini dipahat sesuai muka Wakalua ya, Pak Hatibi? Ini saya tidak terlalu pastikan bahwa ini diukir dengan manusia. Ya. Yang jelas atas nama Wakalua ini dia meninggal pada saat dia melahirkan, sehingga dikuburkan bersama bayinya. Dan Wakalua ini memang salah satu penemu 5 gua di Lakawoge yang sebenarnya ada keturunannya, tapi karena Tuhan berkehendak lain sehingga Wakalua sampai hari ini juga ikut tidak berketurunan karena meninggal bersama bayinya. Ini buktinya bayinya ada di samping kirinya, kentar sekali. Model bayi dia peluk mamanya. Oh ya, berarti untuk mengenang jasa Wakalua ini Pak Hatibi, sehingga diberikan tanda seperti itu untuk meyakinkan generasi ke depan bahwa betul Wakalua dikuburkan di sini. Ini sini buktinya batunya disusun. Iya. Memang ini model kuburan, model batunya, model nisan. Iya. Jadi modelnya memang nisan Wakalua. Iya. Pintar sekali, ini udah makan. Dan apa kelebihannya Wakalua ini dah? Wakalua ini dia sebagai sumber Rambi Muna yang sekarang ini sudah menjadi populer sebagai kebanggaan Muna, terkenal sebagai Rambi Muna. Oh iya. Rambi Muna itu bersumber di atas sama Wakalua ini. Persoalan Wakalua yang dia belajar sama siapa? Jawabannya saya bisa jawab itu wallahu alam. Karena di zaman dulu Wakalua, setelah ada Wakalua ini, disitulah muncul Rambi Muna. Apa buktinya kalau Wakalua ini memang ada Rambi Muna, penemu Rambi Muna? Penemu Wakalua sebagai penemu Rambi Muna karena bukti fisiknya. Sepanjang sejarah kita tinggal selama kita bahkan ratusan tahun di Lakawoge, itu kalau setiap hari Jumat, di hari-hari Jumat mulai jam 10 sampai jam 12 kita sering dengar Rambi Muna di dalam gua. Di dalam gua ini? Di dalam gua ini. Oh, jadi di dalam gua ini kalau hari Jumat dari jam 10 sampai jam 12 sering kita dengar Rambi Muna. Tapi tidak ada orangnya yang bermain. Tidak kelihatan orangnya. Oh iya. Berarti ini gua Wakalua ini selain juga salah satu sumber airnya masyarakat Lakawoge, merupakan juga sumber daripada Rambi Muna itu ya? Sumber Rambi Muna. Oh. Iya. Bagaimana? Rambi Muna ini berasal dari Wakalua. Dari suara Wakalua ini. Artinya muncul dari suara Wakalua ini bahwa Rambi Muna, dan bunyi Rambi Muna itu ada bermacam, ada bunyi gong juga lain, bunyi gendang lain. Sehingga kemudian gong itu dua, yang satu disebut taba-taba, yang satunya disebut samara tinggi. Kemudian
gendang itu bahasa Indonesia tapi bahasa Mananya Uganda. Ya. Sedangkan nama gong itu disebut taba-taba dengan samara tinggi. Ya. Dia juga ada tingkatan-tingkatan bunyinya, ada makna yang terkandung dalam bunyinya. Kalau gong itu disebut di taba-taba itu disebut ke karende, kemudian setelah karende kafola, dan kabasula, berarti tiga bunyi gong itu. Sedangkan bunyi gendang juga tiga. Bunyi pertama nakumi kombiritamo, madana kombiritamo, itu ada filosofi yang terkandung di dalam. Nakom berita ada suatu saat akan tersebar berita. Sekarang terbukti sudah mulai muncul berita. Nah, kemudian suara kedua gendang dembakeno nekapundu dembakeno. Kenapa bunyi seperti itu? Suami Wakalwa ini atas nama Lo Dembakeno. Oh, jadi suaminya Wakalwa itu adalah Dembakeno. Laude Mbakeno. Laude Mbakeno sehingga Dembakeno nekapundu Dembakeno. Begitu itu. Karena menurut Wakalwa, Rambi Puna ini akan meramaikan suasana ketika ada pesta, baik itu pesta hajatan maupun pesta adat. Di situ ada suara ketiga gendang. Apa itu suara ketiga? Supaya biasa itu di pesta-pesta mendengar suara kedua, sudah lama suara kedua, oh sudah mau suara ketiga. Biar sementara memasak di pesta, dia tinggalkan masakannya, mau tunggu suara ketiga gendang. Apa itu suara ketiga? Kodako dambukuro no kauhono lampu gano. Suara ketiganya itu. Suara ketiga. Oh, itu mulai terhibur orang, biar sementara mengantuk, dia terbuka matanya. Kodako dambukuro kauhono lampu gano. Nah, tertawa orang. Dianggap lucu tapi kan menghibur orang banyak. Betul. Ya. Kemudian yang ketiga, ini sejarah ini muncul, saya sudah ke Lakaboge ke 10 kalinya, kurang lebih 1 minggu yang lalu sebelum saya ke sini. Pada saat waktu itu kita komentari juga, tapi sepertinya kurang lengkap. Padahal ada hikum yang terkandung di dalam. Kenapa saya terlupa untuk menjelaskan sumber Rambi Puna dari Wakalwa? Ternyata secara tidak sadar, secara batinia bukan lahiriah, ternyata ibarat perjalanan ada yang dia tunggu. Apa yang dia tunggu? Sekitar malam Jumat yang lalu, mulai jam 2 malam saya sudah tidak bisa tidur sampai subuh. Kenapa saya tidak itu? Bahkan sampai sekitar jam 3 subuh sampai saya mengeluarkan air mata. Karena saya pernah melihat di tempat ini, saya melihat seseorang dia peluk batu nisan ini. Seorang perempuan. Perempuan. Kemudian saya melihat anggotaku, dia sementara susun rapikan. Insya Allah nanti kita rapikan kembali ini, anak-anak kita rapikan kembali karena saya ada petunjuk kita harus rapikan kembali. Setelah anggotaku pada saat itu antara mimpi dengan sadar, setelah rapi saya panggil Wakalwa. Wakalwa, tempatmu saya sudah rapikan. Disitulah saya keluar air mataku. Kemudian setelah itu saya lihat dia peluk lagi, modelnya seperti dari sini dia peluk begini, tapi dia pasang belakang. Orangnya memang miring kanan, model seperti ini kan, miring kanan ini. Miring kanan. Setelah itu saya berada di belakangnya. Ambak wo mikan hegara akan ikan ini apa no, dia bahasa muna. Ambak begitu dia belakang, dia tarik lengannya sebelah. Dia muncul di sini ada angka 1, 3, 4, 5. Saya bilang apa itu? Kalau nuka mati hak. Oh, berarti ini Wakalwa meninggal tahun 1345. Iya. 1345. Alhamdulillah. Jadi lanjut sama Pak Guru ini. Kalau persoalan Rambi Puna tadi saya kira Pak Hatibun Lawa Lode Maidila tuntas dia jelaskan tadi.
kembali ke sumber air ini. Ini sumber airnya kedalaman berapa ini, Pak Guru? Itu menurut perkiraan itu, atau ya mungkin itu diperkirakan, tapi kalau dulu katanya 7 meter, tapi alami sumber sekarang kita lebih dari itu. Lebih dari 7 meter dalamnya. Artinya kalau bisa Pak Guru, temani kita lihat dia punya, tolong senter. Ya, ada senter kita siapa? Jadi ikut senter dia. Iya, enter. Oh, jadi kalau kedalamannya masuk ke liang ini Tidak terlalu jauh. Hanya berapa di situ- meter begitu? Nah, kita terkendala seperti tadi, ada di dalam, sudah tertutup dengan batu-batu lepas. Tagaw. Nah, dan ini merupakan salah satu target kita yang di bawah sana. Ya. Tadi kita lihat Oh, jadi dia punya kedalaman ini setelah di sana kan sekarang tertutup dengan batu-batu lepas karena kita tinggalkan semua kurang lebih 60 tahun. Ya. Di samping juga sudah lama kita tinggalkan juga kan hidup batu hidup. Ada yang naik, ada yang turun sehingga semakin sempit. Tapi tadi setelah kita lihat, insya Allah ada tanda-tanda, tapi untuk bisa tembus. bisa masuk orang Ya. di sana. Nanti kita bawakan ember dengan linggis untuk mengangkat batu-batu kecil itu. Bukan Ya. lagi batu 57 tapi sudah 23. Oh, Kita harus batu kecil. Seperti batu pecah. Batu pecah. Nah, kemudian setelah ada kelebihan lain, kenapa ini kita kejar? Kita berusaha untuk masuk dalam gua Ya. ini. Di samping kalau kita masuk di sana itu setelah kita lewati yang sempit, Ya. di sana di dalam sudah luas dan tinggi. Sebelah kiri tempat mandi Ya. ada perkiraan saya 7 meter, tapi ada versi lain juga di atas 7 meter kedalamannya. Ya. Kemudian di tempat mandi Ya. tidak bercampur dengan tempat ambil air untuk dipakai masak dan minum. Oh, berarti ada Selalu berpisah. Ya, selalu berpisah. Berarti ada tempat untuk pakai mandi, ada Tempat untuk air masak dan minum. Oh, iya. Selalu berpisah. Kemudian sebelum masuk di air tempat terjun dan mandi, Ya. ada belokan sebelah kanan. Di Ya. situ yang sering kita dengar Rampuna. Rampuna di sebelah kanan. Iya, Baru iya, saya iya, pernah satu kali saya ingat di situ saya bawa sulu waktu itu saya pakai daun kelapa. Ya. Saya ayunkan begini, di situ saya lihat model danau, Ya. tapi ada jurang. Ya. Di situ ada ikan-ikan laut, ada Alhamdulillah. karang di kalau. Mudah-mudahan kalau ini memang kita bisa tembus di dalam, berarti ikan di laut itu berarti airnya asin. Ya, tapi ini air tawar ini dah. Kalau memang air itu kayak betul-betul ikan laut, berarti air laut di sana. Air laut sana. Mudah-mudahan kalau memang ini gua ini Ya. satu gua, kemudian airnya bersambung, kemudian sebelahnya air laut, sebelah air tawar, ini luar biasa. Mudah-mudahan itu yang kita Amin, kejar amin, ke amin. depan. Ya, terima kasih Pak Tibi, terima kasih.